dengan NIM 19 19 1056 dari S1 Perencanaan Kota Fakultas Teknik Universitas Jember. Untuk kesempatan hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas mata kuliah evaluasi sumber daya lahan tentang Engineering Geologika Mapping. Oke, kita mulai presentasinya, yaitu tentang Engineering Geologika Mapping dengan mengambil kasus di pesisir Tuban, Jawa Timur. Next. Terdapat 5 konten yang saya akan presentasikan. Yang pertama, apa itu geohidrologi, apa itu geomorfologi, yang ketiga, apa tuh geodinamik, yang keempat, studi kasus. Studi kasus yang saya angkat yaitu pesisir Tuban, Jawa Timur, dan yang terakhir adalah kaitan dengan perencanaan. Selanjutnya, apa itu geohidrologi, geomorfologi, dan geodinamik? Yang pertama ada geohidrologi. Geohidrologi adalah ilmu yang mempelajari air yang berada di dalam tanah atau groundwater atau air tanah juga. Kondisi hidrologi ini termasuk hidrologi permukaan. Nantinya kondisi hidrologi ini akan mempengaruhi penggunaan lahan, perencanaan, pemilihan lokasi dan biaya, daya lahan, dan bahkan keamanan struktur teknik. Selanjutnya ada geomorfologi. Proses geomorfologi antara suatu tempat dengan tempat lain akan berbeda. Perbedaan tersebut terdiri atas perbedaan intensitas dan perbedaan bentuk lahan. Meskipun dengan tenaga pembentuk yang sama, intensitas proses geomorfologi dan perbedaan bentuk lahan sangatlah bergantung pada yang pertama iklim, yang kedua topografi, yang ketiga kedekatan dengan subduksi, yang keempat adalah litologi, dan yang terakhir yang kelima perubahan lingkungan. Next. Selanjutnya geomorfologi, yang pertama yang dipengaruhi oleh iklim. Pengaruh iklim terhadap pembentukan lahan dapat terlihat dari pelapukan batuan, warna tanah, kedalaman tanah, serta jenis vegetasi. Pelapukan batuan akan sering terjadi pada bentang lahan yang memiliki curah hujan tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan keberadaan singkapan batuan yang mengalami perubahan struktur dalam waktu yang singkat atau periode Miosen hingga Holocene. Yang kedua, topografi. Pengaruh topografi terhadap pembentukan lahan ini adalah sebuah perbedaan pola progres geomorfologi yang disebabkan oleh beda tinggi, kemiringan lereng, dan relief sebuah wilayah. Beda tinggi antara satu tempat dengan tempat lain akan mengakibatkan kedua tempat tersebut memiliki hubungan sebab akibat. Tempat yang lebih tinggi merupakan salah satu penyebab deformasi bentuk lahan yang tempat terletak di bawahnya. Contohnya, bertambahnya dataran banjir di wilayah hilir merupakan akibat intensitas erosi di hulu semakin meningkat. Selanjutnya ada kedekatan dengan zona subduksi. Merupakan aspek yang sangat berpengaruh terhadap bentuk lahan sebuah wilayah, baik secara endogen maupun eksogen. Gempa bumi dan tanah longsor merupakan bencana yang secara induksi dipengaruhi oleh kedekatan dengan zona subduksi. Gempa bumi dapat mengubah bentuk lahan dari awalnya dataran aluvial dapat berubah menjadi zona rekahan yang identik dengan pergeseran batuan induk. Longsor dapat juga terjadi akibat adanya gempa bumi, sehingga lereng yang awalnya masuk ke dalam kualifikasi perbukitan vulkanik berubah menjadi perbukitan terdenudasi. Secara eksogen terjadi tanah longsor tersebut akibat adanya pengaruh surface runoff yang tinggi. Yang keempat, litologi. Litologi merupakan konfigurasi batuan induk yang menjadi pondasi sebuah wilayah. Litologi sangat berpengaruh terhadap berbagai jenis deformasi bentuk lahan
karena setiap jenis batuan memiliki karakteristik yang berbeda. Selain itu, batuan Indo juga merupakan bahan untuk memengaruhi tanah. Litologi setiap wilayah berbeda sehingga menimbulkan bentuk lahan yang berbeda-beda. Contohnya pada wilayah yang berlitologi batuan sedimen, maka wilayah tersebut akan memiliki bentuk lahan yang relatif landai, datar, serta banyak dijumpai di dataran banjir. Yang ketiga yaitu adalah geodinamik. Geodinamik merupakan cabang ilmu geofisika yang menjelaskan mengenai dinamika bumi, dibantu dengan ilmu matematika, fisika, dan kimia untuk memahami arus konveksi yang ada di mantel bumi yang berperan dalam pergerakan lempeng bumi. Selain itu juga berguna untuk memahami fenomena geologi seperti pemekaran samudra, pembentukan pegunungan, gunung api, patahan, dan lain sebagainya. Oke, yang keempat yaitu studi kasus. Studi kasus yang saya angkat ya ini katakan dengan keterkaitan geomorfologi pantai dengan perubahan garis pantai pesisir Tuban. Dalam gambar umum, Kabupaten Tuban adalah suatu kabupaten Jawa Timur yang berada di wilayah paling barat dengan luas wilayah 183.994,61 hektar. Secara geografis, secara Kabupaten Tuban terletak pada koordinat 111 derajat 30 sampai 112 derajat 35 bujur timur dan 6 derajat sampai 7 derajat lintang selatan. Panjang wilayah pantai di Kabupaten Tuban adalah 65 km, membentang dari arah timur dari Kecamatan Palang sampai arah barat Kecamatan Bancar, dengan luas wilayah meliputi 22.608 km persegi. Secara administrasi, Kabupaten Tuban memiliki 20 kecamatan dan 328 desa atau kelurahan. Adapun batas wilayah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut. Yang pertama di sebelah utara yaitu Laut Jawa, sebelah timur merupakan Kabupaten Lamongan, yang sebelah selatan terdapat Kabupaten Bojonegoro, dan yang terakhir sebelah barat yaitu Kabupaten Blora dan Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Soalnya gambar umum di kecamatan di lokasi ini yaitu Kecamatan Bancar merupakan bagian wilayah Kabupaten Tuban yang berjarak 40 km dari ibu kota Kabupaten Tuban yang terletak di utara dengan luas wilayah 112,37 km persegi dengan batas sebagai berikut. Yang pertama utara yaitu Laut Jawa, yang sebelah timur yaitu Kecamatan Tambak Boyo, sebelah selatan Kecamatan Jatirogo, dan yang terakhir sebelah barat yaitu Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Lalu ini merupakan peta dari pesisir Tuban. Next, yaitu pemantauan perubahan jangka pendek pada tahun 1964 sampai 1973. Pada tahun 1964 sampai 1973 di kawasan pesisir Tuban bagian barat belum banyak dilakukan pembangunan skala besar pada wilayah pantai, yaitu pelabuhan dan reklamasi. Pemantauan perubahan garis pantai tahun 1964 sampai 1973 yang ditunjukkan pada gambar samping akresi terbesar terjadi pada desa Mentosa dengan rata-rata jarak akresi sebesar 1,3,8 meter dan rata-rata laju akresi sebesar 16,63 meter per tahun. Ini merupakan pemantauan perubahan jangka pendek pada tahun 1964 dan perubahan garis pantai pada tahun 1964 sampai 1973. Selanjutnya adalah pemantauan perubahan tahun 1973 sampai 1998. Tahun 1973 sampai 1988, aktivitas pembangunan yang masif di sepanjang garis pantai masih belum ditemukan pada tahun 1973-1998. Sebagai besar wilayah pesisir Kecamatan Bancar, Kecamatan Baikon,
Kemacetan jenuh dominan mengalami agresi. Agresivitas tertinggi terjadi di Desa Kaliuntu Jenuh yang dengan rata-rata jarak agresi sebesar 1,1,8 meter dan rata-rata laju agresi sebesar 9,1 meter per tahun. Penyebab terjadinya agresi diduga disebabkan oleh tingkat sedimentasi yang tinggi pada daerah dekat muara sungai Kali Boncong, Kali Budur, Kali Badon, Kali Untu, Kali Menengan, Kali Dingin, Kali Sarahan, Kali Kapir, dan Kali Palangan. Desa Mentosa pada segmen ini mengalami abrasi terbesar pada tahun 1973 sampai 1998 dengan rata-rata jarak abrasi yaitu sebesar kurang dari 9,4,29 meter dan rata-rata laju abrasi sebesar 6,25 meter per tahun. Desa Purworejo, Remen, dan Desa Mentosa Waras rentan mengalami abrasi. Hal ini diduga karena belum ada pembangunan pelindung pantai seperti seawal dan minimal vegetasi pelindung seperti bakau, pembantuan perubahan garis pantai, dan cemara laut untuk memproteksi kawasan pantai. Ya, dan ini merupakan gambaran peta garis pantai 1973-98. Pada perubahan garis pantai tahun itu menunjukkan adanya perubahan garis pantai yang signifikan pada Kecamatan Bancar dan Kecamatan Tambakoyo didominasi terjadinya abrasi, sedangkan hasil pemantauan tahun 1973 sampai 1988 seluruh kawasan Tuban bagian barat dominan mengalami agresi. Tahun 1988 sampai 1998 pembangunan pelabuhan khusus milik PT Semen Indonesia di Desa Sukorejo dan reklamasi pembangunan pelabuhan khusus milik PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotma atau TPPI di Desa Remen menjadi faktor pendukung perubahan garis pantai tahun 1998 sampai 1998. Pembangunan tersebut menyebabkan agresi yang besar di Remen dengan rata-rata agresi sebesar 91,86 meter dan rata-rata laju agresi sebesar 14,57 meter per tahun. Pembangunan pelabuhan berdampak terhadap perubahan transport sedimen pada di Desa Remen bagian barat dan Desa Tasikharjo yang mengalami agresi. Kawasan pesisir Desa Kaliuntu Jenuh pada ini mengalami abrasi terbesar dibandingkan dengan segmen lainnya, dengan rata-rata abrasi sebesar kurang dari 9,3,1 meter dan rata-rata laju abrasi sebesar kurang dari 9 meter per tahun. Abrasi di Desa Kaliuntu Jenuh diduga karena pada kawasan tersebut belum memiliki bangunan pelindung pantai yang vegetasi pelindung pantai masih sangat minim. Ini merupakan peta perubahan garis pantai pada tahun 1998 sampai 1998. Next, pada tahun 1998 sampai 2008 reklamasi pembangunan kawasan pelabuhan khusus PT Trans-Pasifik Petrochemical Indotama atau TPI di Desa Remen, Terminal Baru Sugiwaras pada perubahan garis pantai tahun itu memiliki dampak besar terhadap penambahan daratan atau agresi. Pada segmen 35 dan 46, hasil pemantauan perubahan garis pantai menunjukkan agresi terbesar terjadi di Desa Sugiwaras dengan rata agresi besar 242,54 meter dan rata-rata laju agresi sebesar 23,62 meter per tahun. Reklamasi tersebut berdampak terhadap perubahan pola transport sedimen pada daerah yang berdekatan dengan kawasan reklamasi yang relatif mengalami abrasi. Sepanjang Desa Remen sampai Desa Sugiwaras dominan mengalami abrasi. Abrasi terbesar terjadi di Desa Mentosa dengan rata-rata abrasi sebesar kurang 108,73 meter dan rata-rata laju abrasi sebesar 10,59 meter per tahun. Abrasi di Desa Mentosa juga aktivitas penambangan pasir sekitar pesisir yang menyebabkan adanya pengurangan daratan, vegetasi pelindung yang masih minim dan belum terbangun
seawal sebagai pelindung pantai. Ini merupakan peta perubahan garis pantai pada tahun 1998 sampai 2008. Dan tahun 2008 sampai 2017, Jati adalah pelabuhan khusus PT Holcim Tbk dengan Desa Makawang dan PT Semen Indonesia Tbk di Desa Sekorojo memengaruhi lebaran sedimen di Desa Semboroto Temanci. Hasil pemantauan garis pantai tahun 2008 sampai 2017 menunjukkan akresi tertinggi berada pada segmen ke-22 yaitu Desa Sekorojo dengan rata-rata jarak akresi sebesar 56,42 meter dan rata-rata laju akresi sebesar 6,59 meter per tahun. Pola transport sedimen karena ada pembangunan jeti pelabuhan khusus PLTU Tanjung Anwar berdampak terhadap terjadinya abrasi terbesar yang di Desa Kaliuntu dengan rata abrasi sebesar 78,34 meter dan rata-rata laju abrasi sebesar kurang dari 9,14 meter per tahun. Desa Sugiwaras mengalami akresi pada tahun 2008 sampai 2017, sedangkan pada tahun 1998 sampai 2008 terjadi abrasi yang sangat tinggi. Penyebab dari perubahan garis pantai ini dikarenakan peningkatan perlindungan pantai di kawasan tersebut. Pernyataan ini didukung oleh penelitian tentang perubahan lahan setelah reklamasi terminal baru oleh Fatimah. Berdasarkan pemantauan dari tahun 2003 sampai 2014 menunjukkan setelah terjadi perluasan penanaman cemara di laut barat terminal baru dan memperluas cemara laut ke arah laut. Secara keseluruhan sepanjang garis pantai pada tahun 2008 sampai 2017 akresi lebih dominan daripada abrasi. Hal ini disebabkan oleh karena sudah mulai ada bangunan pelindung pantai berubah seawal penanaman vegetasi dan penacapan patok kayu di kawasan pesisir Kabupaten Tuban bagian barat. Sebelumnya ini merupakan peta perubahan garis pantai. Keterkaitan geomorfologi pantai dengan perubahan garis pantai. Perubahan geomorfologi dapat disebabkan karena dinamika kemiringan pantai dan distribusi sedimen yang menyebabkan terjadi abrasi dan akresi pada pantai atau Kelai et al. 2015. Pengukuran kemiringan di lapangan dilakukan pada Pantai Bulu yaitu di Desa Bulu Maduro, Pantai Bancar yaitu di Desa Bancar, Pantai Gadon di Desa Gadon, Pantai Surinda di Desa Temanci, Pantai Pasir Putih di Desa Ramen, Pantai Mentosa di Desa dan Pantai Cemara di Desa Sugiwaras. Klasifikasi kemiringan pantai menunjukkan pada Pantai Bulu, Pantai Bancar, Pantai Gadon, dan Pantai Surinda termasuk dalam pantai datar dengan rata kemiringan 1,90 kali 40. Klasifikasi pantai landai, Pantai Pasir Putih, dan Pantai Mentosa dengan rata-rata kemiringan 3,590 derajat. Menurut Kalai, besar kemiringan pantai mengindikasikan suatu kawasan seperti gelombang yang pecah kan cukup besar yang dapat menyebabkan terjadinya abrasi pada sepanjang garis pantai. Hal ini didukung pada saat survei pada Pantai Remen yang merupakan pantai yang paling besar kemiringannya, menunjukkan bahwa memiliki gelombang cukup tinggi sehingga dapat pengurangannya bahkan dilakukan banyak meter. Yang selanjutnya adalah keterkaitan geomorfologi. Selanjutnya ada akresi Kabupaten Banjar, Kecamatan Tamboyo, dan Kecamatan Jenu sebagai besar terjadi pada dekat muara sungai, dekat reklamasi Pantai Jati, daerah yang ditanami cemara laut, dan daerah yang sudah terbangun seawal. Abrasi pada kawasan ini di sebagian besar terjadi kawasan tidak memiliki bangunan permanen atau seawal dan daerah yang berdekatan dengan jeti
Hasil ground check di pesisir Tuban bagian barat, kawasan yang mengalami agresi yaitu daerah yang sudah terbangun seawal, yaitu Desa Sukolilo, Boncong, Desa Gadon, Desa Subunroto, dan Desa Kaliuntu. Kawasan yang terkena dampak terhadap adanya pengembangan khusus yaitu pada Gerilis, Desa Tamaji, dan Desa Sukojo. Bangunan di sekitar pesisir mengalami kerusakan dan kawasan pesisir. Ini merupakan gambar, yaitu yang pertama yaitu yang A ini soal Desa Semboto, yang B kerusakan pesisir di Desa Semboroto, yang ketiga tuh jadi yang direklamasi jadi pelabuhan khusus PT Saman Gresik, yang keempat yang D ini merupakan dari Cemara Udang Desa Sugiwaras. Prediksi perubahan garis pantai. Prediksi perubahan garis pantai tahun 2029 mengidentifikasikan agresi terbesar akan terjadi pada segmen 18, yaitu di Desa Glodigode, dengan perkiraan rata-rata laju agresi sebesar 2,25 meter per tahun. Sebaliknya, agresi terbesar akan mulai pola segmen 41, yaitu di Desa Pentosa, dengan perkiraan rata-rata laju agresi sebesar 4,63 meter per tahun. Itu ada rencana tata ruang yang diatur yang pertama di RPJMD, kebijakan dan strategi pengembangan kawasan pesisir dan pulau kecil, kebijakan pengembangan pesisir dan pulau meliputi yang itu peningkatan konservasi ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi fungsi perlindungan baik kawasan bawahnya, kawasan perlindungan dan setempat maupun cagar alam. Strategi yang pertama penerapan zonasi, pemanfaatan uang kawasan pesisir dan pulau kecil melalui penetapan batas-batasan fungsional sesuai dengan potensi sumber daya dan daya dukung, serta proses ekologis yang berlangsung sebagai suatu kekuatan dalam ekosistem pesisir. Pempertahanan dan penjagaan kelestarian ekosistem kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan pembatasan kegiatan yang mengakibatkan tergantungnya ekosistem di kawasan pesisir dan pulau kecil. Nah, yang selanjutnya ada di RTR wilayah pesisir Kabupaten Tuban dalam berbagai rencana tata ruang direncanakan menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Rencana tersebut memerlukan peta rencana detail tata ruang atau RDTR, khususnya wilayah pesisir dengan ketelitian tinggi. Namun peta RDTR yang digunakan saat ini belum memiliki ketelitian yang tinggi. Ternyata dapat diambil merupakan dokumen kelayakan ilmiah di bidang lingkungan hidup menjadi alat bantu bagi pengambilan keputusan dalam pembangunan perluasan lingkungan. Oleh karena itu, untuk mengetahui penanganan lingkungan yang sudah dilakukan di wilayah pesisir Kabupaten Tuban dapat diketahui dalam laporan AMDAL pada beberapa kegiatan industri di wilayah pesisir Tuban sudah dikenalkan dengan AMDAL, sehingga penanganan lingkungan lokasi tersebut melakukan penanggulangan lingkungan lokal yang berkelanjutan. Sekian dari saya, terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.